Akbar menyebut Liga Akbar secara resmi mencabut beberapa keterangan di polisi 2016 lalu. Kuasa hukum mengklaim Liga Akbar diminta menandatangani secara paksa oleh penyidik yang memeriksa saat itu. Keterangan yang dicabut saat itu adalah kesaksian bahwa Liga Akbar yang mengakui dirinya sedang bersama Eki dan Vina melintas di depan SMPN 11 lalu dikejar geng motor. Liga kemudian lari ke dalam gang untuk bersembunyi dan tidak mengetahui kelanjutannya. Liga Akbar saudara meralat ia berpisah dengan Eki dan Vina setelah keduanya pamit untuk menghadiri acara geng motor di Kabupaten Kuningan. Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan. Waktu itu. Cuman apa boleh buat, ada sesuatu jadi dia menandatangani. Dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut. Ketidakpahaman lah, hal-hal yang sangat wajar lah, orang tidak tahu sehingga mengikuti apa yang alur di BAP. Tidak hanya mencabut pengakuan di hadapan penyidik polisi, Yudia Alamsyah, kuasa hukum Liga Akbar Cahyana, mendaftarkan kliennya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Yudia menyebut Liga Akbar butuh dilindungi usai mencabut pengakuan atau BAP. Kuasa hukum Yudia Alamsyah mengatakan berkas permohonan perlindungan telah diserahkan ke LPSK pada Kamis sore. Yudia menyebut permohonan LPSK untuk Liga Akbar dibutuhkan lantaran kesaksiannya sangatlah penting dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ini kan kami menganggap klien kami ini riskan lah. Karena ini kan klien kami ini Liga Akbar ini merubah ataupun mencabut keterangannya sehingga kami menganggap perlu adanya suatu perlindungan. Dimana bukan hanya perlindungan dari kami selaku kuasa hukum tapi perlindungan juga dari negara. Liga Akbar merupakan saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu. Dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon, Liga Akbar mengakui ikut dikejar geng motor bersama korban dan mengenal salah satu pelaku bernama Ucil. Kini Liga Akbar mencabut pengakuan dan menyebut tidak mengetahui kejadian pembunuhan karena tidak bersama kedua korban. Liga Akbar juga mengklaim diminta jadi saksi oleh ayah Eki. Salah satu mantan narapidana, Saka Tatal, juga mencabut pengakuan di persidangan. Saka Tatal dalam putusan PN Cirebon disebut ikut menganiaya korban. Kini Saka Tatal menyebut bahwa dia dipaksa mengakui perbuatan dan korban salah tangkap dan juga tidak ada surat penangkapan. Saksi lain, Aep saudara, yang keterangannya dibacakan di persidangan alias tidak hadir saat sidang, mengakui bahwa kedua korban dilempari batu dan dikejar geng motor. Aep juga mengaku kenal wajah para pelaku. 8 tahun berselang, Aep muncul dan belum mengubah keterangannya. Lantas saudara, bagaimana kesaksian terkini para saksi dan terpidana bisa memengaruhi konstruksi perkara kasus pembunuhan Vina? Kami bahas saudara bersama dengan penasihat hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah, bergabung juga penasihat hukum Peggy Setiawan Tony RM, ada juga penasihat hukum terpidana Sudirman Jutek Bongso saudara. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam, sehat selalu. Sehat. Baik, saya ingin ke Pak Yudia dulu ini soal klien Anda, Liga Akbar. Ini apakah memang benar ya klien Anda ini terancam sampai kemudian harus mengajukan ke LPSK untuk perlindungan? Iya Mbak, ya kami selaku kuasa hukum Liga Akbar mengajukan perlindungan kepada LPSK, di mana minggu kemarin juga sudah bertemu dengan putusan dari LPSK, di mana kami juga sudah mempersiapkan persyaratan dan permohonan untuk meminta perlindungan hukum, perlindungan hukum kepada LPSK. Oke, ancaman apa sih Pak yang dialami oleh Liga? Ya, ada berapa telepon masuk, terus ada yang mendatangi ke rumahnya. Makanya kan ini sangat riskan buat klien kami. Kita mengantisipasi sebelum terjadinya apa-apa, kami melakukan upaya
untuk meminta dan memohon kepada LPSK untuk memberikan pengamanan. Oke, dan sejauh ini bagaimana dari LPSK? Itu minggu kemarin kalau nggak salah hari Sabtu malam itu sudah ketemu dan ada beberapa persyaratan yang harus kami siapkan dan diserahkan kepada LPSK. Oke, jadi masih menunggu ya Pak Yudya ya? Ya. Oke, Pak Tony, kalau Anda melihat bagaimana ini dengan keterangan atau munculnya kesaksian baru dan lain sebagainya, Anda merasa ini akan berpengaruh pada konstruksi hukum kasus ini? Ya, pertama kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan mengapresiasi ya kepada keberanian Liga Akbar yang kali ini menyampaikan yang sebenarnya dengan mencabut keterangan-keterangan Liga Akbar pada kesaksiannya tahun 2016. Bagi kami, kuasa hukum Peggy Setiawan akan mengatakan dua hal. Pertama, kalau saja misalnya Liga Akbar tidak mencabut keterangannya, maka bagi kami ya berdasarkan putusan pengadilan bahwa DPO itu Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan. Oke. Seandainya tidak mencabut. Nah, tetapi kemudian setelah mencabut ya, maka Peggy alias Peron pun dipertanyakan. Kenapa? Karena kesaksian Liga Akbar yang pada kesaksian persidangan di 2016 seolah-olah mengetahui peristiwa pidana pada saat berbarengan dengan Eki kemudian dilempari, Liga Akbar menyelamatkan diri masuk gang, mengenali salah satu atau dua pelaku yaitu Rivaldi dan Supriyanto ya. Nah, saya awalnya yakin kalau dikenali salah satu pelaku Rivaldi, wajar kemudian pelaku keungkap semua. Akan tetapi setelah sekarang mencabut keterangannya sehingga Liga Akbar sebenarnya tidak mengetahui peristiwa itu. Berarti yang berbarengan itu adalah rekayasa fiktif. Maka dari mana pelaku itu didapat? Pelaku-pelaku yang 8 itu kan itu. Oke, nah, jadi Anda juga meragukan 8 tersangka pelaku itu tidak diketemukan. Oke. Berarti ya. Oke, jadi Anda meragukan 8 ini adalah pelaku juga. Bagaimana, begitu? Ya, karena terungkap di persidangan ya 8 pelaku itu ya itu diungkap dari salah satu pelaku yang dikenali oleh Liga Akbar. Oke. Nah, walaupun ada keterangan Aep ini kan melihat dari jarak 100 meter itu. Oke. Tidak bisa harusnya merinci kan. Jadi paling penting itu adalah keterangan Liga Akbar ketika dicabut ya sudah ambiar itu 8 pelaku itu pelaku apa bukan yang sebenarnya kan begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Bongso dulu ini. Pak Bongso ini penasehat hukum terpidana Sudirman ya. Ini juga dari pihak keluarga menyampaikan soal ketakutan dan sebagainya. Apa yang terjadi Pak Bongso? Jadi gini, Mbak. Jadi kami Dewan Pimpinan Nasional Pradi kedatangan keluarga korban dan juga para saksi ya. Fakta yang ikut diperiksa di BAP ya pada tahun 2016 yang lalu. Di antaranya ada Teguh, Pramudia, Sarifuddin dan Okta. Kemudian ada 6 ya terpidana mati lewat keluarganya yang sementara kami baru dapatkan kuasa dari keluarga. Oke. Ya, karena kami baru akan segera mengunjungi para terpidana. Ini menarik, Mbak. Jadi menarik apa yang disampaikan rekan-rekan sekalian tadi, bahwa betul di dalam peristiwa hukum di kasus Vina ini banyak sekali kejanggalan. Ya, ini kan penyebab utamanya oleh karena dari Pak Rusdiana sendiri. Nah, ini kalau kejadian tanggal 27 Agustus 2016 ya kan, lalu kejadian dianggap kecelakaan sudah dimakamkan nih 28 ke atas informasi entah dari mana ya kan, Pak Rusdiana ini lalu membuat LP dan LP itu sudah ada berisi nama-nama tersangka. Ini kan lucu gitu kan, ini aja udah aneh kalau menurut kami. Dan banyaklah fakta-fakta lain ya, karena ada banyak yang di BAP itu di bawah umur. Apakah kami pastikan didampingi tidak saat itu prosesnya benar apa tidak. Dan yang paling fakta yang kami mau sampaikan yang sering sudah kami bicarakan adalah bahwa pada malam kejadian 27 Agustus 2016 yang lalu ya, bahwa klien kami ini bersama dengan
5 tersangka ya terpidana yang sekarang sudah dihukum seumur hidup ya. Oke. Plus satu lagi anaknya Pak RT. Kemudian mereka mengaku di malam tanggal 27 Agustus itu mereka ada di rumah Pak RT. Sementara mereka di dalam dakwaan di malam tanggal 27 Agustus itu mereka didakwa melakukan pembunuhan. Kalau ini memang betul ya bahwa mereka ada di tempat Pak RT bukan dari warung Pak Bu Nining itu mereka pindah ke SMP 11 tapi pindah ke rumah Pak RT, ini menjadi fakta yang menarik. Oke. Nah, ini saya mau sampaikan lagi satu Mbak, ini Oke. ini penting. Kenapa? Ini mereka didakwa 340. 340 ini pembunuhan berencana. Bersama-sama di dalam dakwaannya ada 11 ya tersangka. 8 sudah divonis, 3 DPO. Yang satunya sekarang ini ditangkap, itu adalah Peggy Setiawan. Yang 2-nya kemudian dihapus dari DPO. Padahal 2 yang dihapus dari DPO ini punya peran yang sakral, yang penting di dalam peristiwa ini. Mereka lah yang dituduh. Salah satunya ada yang memperkosa, ada yang menusuk. Walaupun di dalam visumnya berbeda. Tidak ada luka tusuk dan sebagainya. Kemudian ya lalu memindahkan tubuh dari TKP ke flyover. Kalau itu dinyatakan fiktif dan hilang, ini kan sungguh menarik. Berarti dakwaan dan cerita ini kan berubah. Itu sih Mbak, banyak hal. Gitu. Anda sudah menguji keterangan dari klien Anda ini? Kita sudah melihat dan mereka makanya mereka merubah keterangan yang 4 saksi ini kemarin kami dampingi di Oke, Pak Bongso. Bahwa Teguh, Okta dan juga Pram ya itu mereka di Polda Jabar mencabut keterangan BAP tahun 2016 ya, lalu memperbaiki keterangannya bahwa mereka mengaku bahwa 2016 mereka betul-betul habis dari warung Bu Nining berada di rumah Pak RT. Oke, Anda sudah mengujinya ya keterangan-keterangan itu? Ini berdasarkan pengakuan mereka ya sementara gitu. Ini masih pengakuan ya, tentu itu harus diuji lagi ya pengakuan itu karena semua bisa mengeluarkan pengakuan ya Pak Bungso ya. Oke, saya ke kalau dari Pak Yudya, mohon maaf Pak Yudya, Anda sendiri bagaimana menguji keterangan dari Liga ini bahwa antara keterangannya pada saat persidangan dengan apa yang dia sampaikan sekarang itu memang benar-benar 2 hal yang berbeda. Iya Mbak, jadi keterangan Liga Akbar ini kan pada pemeriksaan awal di 2016 dan persidangan ini kan bertolak belakang dengan keterangan yang sekarang, di mana keterangan tersebut kan yang terbaru ini bahwa Liga Akbar mengakui bahwa ada pengkondisian tekanan sehingga Liga Akbar ini tidak bisa berbuat apa-apa selain untuk mengiyakan dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut. Tapi yang jelas bahwa di dalam pengakuannya atau keterangan yang saat ini telah dituangkan dalam BAP, di situ disebutkan bahwa tidak ada peran Peggy Setiawan. Nah, sini juga tidak ada pelaku-pelaku lain yang dikenal oleh Liga Akbar sehingga Peggy Setiawan juga ya layaklah untuk dibebaskan karena Liga Akbar yang dibilang saksi kunci ini tidak pernah melihat Peggy Setiawan dan tidak mengetahui pelaku-pelaku lainnya. Oke, ya tidak mengetahui pelaku-pelaku lain. Tapi maksud saya di sini adalah Pak Yudya, apa yang diterangkan oleh klien Anda, yang disampaikan oleh klien Anda, ada pendukungnya, ada bukti pendukungnya, begitu Pak? Ya, karena pada saat terakhir bertemu dengan Eki dan Vina itu kan di SMA 4 itu ada beberapa orang yang menyaksikan dan berkumpul di situ, dan inilah yang akan kami tambahkan kesaksiannya untuk menguatkan keterangan dari Liga Akbar. Oke, baik. Saya ke Pak Tony. Pak Tony, ini kan dari pihak Peggy Setiawan minta atensi Kapolri ya, agar kasus ini dibuka terang, seperti bahkan membawa soal kasus yang Sambo dulu gitu. Apa sebenarnya yang ingin didapat begitu oleh tim dari Peggy Setiawan ini?
Oke, baik. Pak Tony. Oke, supaya kami ada masalah atau kendala teknis ya dengan Pak Tony, saya kemudian ke Pak Bongso lagi. Pak Bongso, jadi langkah hukum lanjutan yang akan dilakukan oleh tim dari Sudirman ini apa nih Pak? Apakah PK begitu? Jadi gini Mbak, kami tentunya karena ini sudah peristiwa hukum dan secara fakta hukumnya ini sudah inkrah, sudah melalui proses penyidikan di polisian, sudah naik ke pengadilan negeri, lalu banding, lalu kasasi, sudah diuji. Ya, tentu kami menyelesaikan ini ya tentu harus melalui langkah hukum. Langkah hukum yang dimungkinkan saat ini bagi kami adalah mungkin PK. PK ya kami akan buktikan bahwa ada proses-proses yang tidak benar atau kurang tepat lah ya pada saat itu, banyak hal kejanggalan. Ya tergantung Mahkamah Agung mau menerima bukti novum yang nanti kami akan ajukan. Ya banyak kami lagi berkumpul mengumpulkan novum tersebut karena tim kami ini dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi menerjunkan kurang lebih hampir 100 advokat. Ya, hampir 100 advokat untuk mendampingi gitu kan. Gitu loh dalam kasus ini. Oke, jadi lagi dikumpulkan ya Pak ya, novum barunya ya untuk PK itu. Ya, tim kami lagi bekerja Mbak. Oke, baik. Saya ke Pak Tony. Pak Tony, Anda meminta perhatian Kapolri terhadap kasus ini, bahkan menyamakan dengan kemudian seperti halnya Sambo dulu begitu. Apa yang ingin Anda dapatkan sebenarnya? Iya, jadi sampai saat ini kan katanya ada tim asistensi yang melakukan pemeriksaan terhadap Rudiana, terhadap penyidik-penyidik lainnya yang menangani perkara di tahun 2016 ya. Akan tetapi sampai hari ini kan belum diupdate. Masyarakat menunggu. Beda dengan kasus Sambo ya. Kasus Sambo itu Pak Kapolri berada di depan, langsung membentuk tim khusus dan tiap perkembangannya selalu diupdate. Makanya Bapak Kapolri ini tolong ya agar kasus Vina Eki ini ya ini juga harus berada di depan dan diperlakukan seperti kasus Sambo, diupdate setiap tahap pemeriksaannya hasilnya. Sehingga masyarakat ya, jadi jelas, jadi percaya lagi sama Polri. Kalau tidak diupdate, tidak transparan, masyarakat juga tetap masih mencurigai. Lihat saja komentar-komentar baik di media sosial maupun di pemberitaan, itu komentarnya semuanya negatif kepada Polri. Maka jalan satu-satunya adalah Pak Kapolri harus berada di depan, harus diupdate secara transparan tiap tahapannya dalam pemeriksaan, mulai dari penyidik dari nol, kemudian Pak Rudiana itu ya, dan seterusnya itu harus diupdate, harus sampaikan ke publik. Itu ya saya minta kepada Bapak Kapolri, itu intinya itu. Oke, membuka ini secara transparan begitu ya? Transparan. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony, dan juga terima kasih narasumber saya yang lain Pak Yudi Alamsyah, dan juga terima kasih Pak Bongso sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak.